Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak menggunakan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-15, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh, yakni mengenai maruya fi katmihil ghaid wa hilmihi, yakni mengenai hadis-hadis yang berkenaan atau yang membahas tentang sifat Nabi atau sikap Nabi yang pandai menahan amarah dan hilm. Menahan amarah, katmihil ghaid, dan hilm. Hilm adalah murah hati, sangat murah hati. Baik, langsung saja mari kita membaca kitab Akhlakun Nabi wa Adabuh. Namun sebelum dimulai, mari kita mengawali pertemuan kali ini dengan membaca Fatihah bersama-sama. Ala kulli hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ishaq ibnu Hakim qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ali ibni Affan qala akhbarana Ubaidullah an Israil an Abi Ishaq an Abdurrahman ibni Abza qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlamin nas wa asbarahum wa aqdhamuhum lil ghaidh. Al-hadits, bahwasanya di sini hadis riwayat Abdurrahman bin Abza mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min ahlamin nas, yakni orang yang paling murah hati, artinya paling toleran. Kemudian wa asbarihim, dan yang paling sabar. Kemudian wa aqdhamihim lil ghaidh, dan yang paling bisa menahan diri dari amarah, seperti itu. Baik, hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala akhbarana Ibnu Abi Asim al-Maqdimi qala haddatsana Ismail ibnu Sanan qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammar qala haddatsana Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talha an Anas qala bainama nahnu julusun idh dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil masjid murtadiyan biburdin minan Najraniyah idh tabi'ahu a'rabi فأخذ بمجامع البرد إليه ثم جبذه إليه جبذة فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي من شدة جبذته وإذ أثر حاشية البرد في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وقال ما شأنك فقال له يا محمد جد لي من المال الذي عندك qala murulah. Nah, di sini hadis ini riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia mengatakan bahwasanya bainama nahnu julusun idz dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil masjid. Jadi ketika para sahabat duduk di
Ketika para sahabat duduk, tiba-tiba Rasul masuk dari pintu masjid. Kemudian murtadiyan biburdin minan najroniyah. Nah, waktu itu Nabi menggunakan murtadiyan itu menggunakan selendang. Jadi sorban, bahannya itu sorban, akan tetapi dikalungkan sehingga menjadi selendang. Apabila dikenakan di kepala menjadi sorban, apabila dikalungkan di leher itu menjadi selendang. Jadi Nabi menggunakan selendang dari Najron. Nah, kemudian di sini tiba-tiba seorang Arab Badui mengikuti Nabi ternyata dari belakang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhadha bimajami'il burdi ilaihi. Nah, Arabi ini atau orang Badui ini tiba-tiba saja menarik selendang Nabi. Memegang ujung selendang Nabi. Peganglah itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Tsumma jabadahu ilaihi jabdah. Dan seketika menarik selendang itu dengan sekali tarikan. Akhirnya faraja Rasulullah ila fi nahril Arabi min syiddati jabdah. Akhirnya Nabi terjungkal sampai tertarik sampai Nabi menempel di lehernya Arabi. Bayangkan saja seberapa kuatnya tarikan tersebut. Kemudian wa idza atharu hasyiatil burdi fi nahri Rasulillah. Akhirnya apa? Ada efeknya. Akhirnya ada bekas tarikan di leher beliau. Nah, fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahika. Nah, kemudian Nabi menoleh ke Arabi itu dan beliau dhahika. Dhahika itu apa? Dhahika itu tertawa. Masya Allah. Momen langka untuk manusia biasa seperti kita. Mungkin 1001. Akan tetapi Nabi melakukannya. Nabi tertawa. Wa idza athar wa qala ma sya'nuk. Dan Nabi mengatakan, apa keperluanmu wahai Arabi? Faqala lahu ya Muhammad judli min malil ladzi 'indak. Nah, kata Arabi, wahai Muhammad, berikan aku sebagian harta yang engkau miliki. Terus apa kata Nabi? Murulah, berikan wahai sahabat. Akhirnya diberikan. Nah, ini adalah sikap Nabi yang patut kita contoh. Apabila ada orang yang meminta, ya berilah. Tuh. Dan juga pesannya di sini adalah kadmihil ghaidh, menahan amarah. Karena sesungguhnya Arabi itu adalah orang Arab Badui yang tinggal jauh dari peradaban. Nah, akhirnya Nabi memaklumi karena tidak tinggal di kota, tinggalnya di pedalaman sana. Seperti itu. Kemudian hadis berikutnya, wa bihi laihi qala haddatsana Abul Fadl Al-Abbas ibnu Syekh Abil Abbas As-Saqani rahimahullah qala akhbarana Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad At-Tamimi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibnu Muhammad ibni Hayyan Al-Asfahani qala akhbarana ibnu Abi Asim qala haddatsana Hisham ibnu Ammar qala haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana ibnu Lahi'ah an Ubaidillah ibn Al-Mughirah qala Sami'tu Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in yaqul ma ra'aitu ahadan aktsara mizahan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la aktsara tabassuman minhu wa in kana la yasnu ahla as-sabi ila mizahihi. Di sini hadis riwayat dari Ubaidullah bin Al-Mughirah. Dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Abdullah bin Al-Harith bin Jaz' di sini mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bercanda selain Rasulullah. Begitupun aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak senyum selain Rasul. Nah, meskipun hal itu timbul karena melihat para orang tua bercanda dengan anaknya, maka Rasul akan ikut senang. Aku tertawa, kemudian ikut bercanda. Seperti itu. Insyaallah. Nah, kemudian hadis berikutnya.
Wabihi ilaihi qala akhbarana Ibnu Abi Asim qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Ismail ibnu Abi Dawud an Tufail ibni Sanan an Ubaid ibni Umar qala kuntu 'inda Aisyah radhiyallahu anha wa nahnu nadhkuru hummal Madinah wa intiqalaha ila Mahya'ah wa nadhak ثم صرنا إلى حديث بريرة ومسكنها إذ افتتح علينا عبد الله بن عمرو فلما رأيناه أكثرنا وقال دعنا من باطلكما قالت عائشة سبحان الله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. Ini hadis dari riwayat Ubaid bin Umar. Dia menceritakan bahwasanya pada suatu hari Ubaid bin Umar ini sedang ngobrol dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ngobrolin apa? Ngobrolin tentang Hummal Madinah, musim panas di kota Madinah, wantiqaliha ila Mahya'ah, dan perpindahannya ke Mahya'ah. Mahya'ah itu kalau sekarang Juhfah. Juhfah itu apa? Juhfah itu adalah miqatul hajj li ahli Misr wasyam wal Maghrib. Jadi miqat haji untuk orang-orang Mesir, kemudian Syam dan Maghrib. Kemudian wanadhak, nah ketawa tuh, tertawa. Tsumma sirna ila hadithi Barirah wa maskaniha. Kemudian pindah topik pembicaraan ke hadis Barirah dan tempat tinggalnya. Kemudian iftataha alaina Abdullah bin Amr. Nah, tiba-tiba datang Abdullah bin Amr bergabung untuk ngobrol juga. Jadi membuka pembicaraan. Falamma ra'ainahu aktsarna. Ketika kita tahu nih, kita sudah banyak tertawa. Waqal da'na min batilikuma. Kata Ibnu Amr, aku berlindung dari kebatilan kalian berdua. Kebatilan itu apa? Keburukan maksudnya. Kemudian bagaimana? Kata Aisyah. Kata Aisyah, subhanallah. Pernahkah kalian mendengar Rasulullah SAW bersabda? Nah, ini sabdanya. Inilah amzah. Sesungguhnya aku orang yang suka bercanda. Wala aqulu illa haqqo. Tapi aku hanya mengatakan hal yang benar. Seperti itu. Ini matannya di sini. Kalau tadi itu setting atau kondisi, atau bisa dikatakan sababul urud. Jadi sebab munculnya hadis. Nah, ini berarti hadisnya sebenarnya dari Aisyah radhiyallahu an. Di sini. Inilah amzah wala aqulu illa haqqo. Seperti itu. Nah. Baik. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Nah, jadi untuk hari ini kita telah membahas tentang bagaimana Nabi bisa atau pandai menahan amarah beliau. Nah, sampai-sampai ketika menghadapi kejadian yang melukai, ya, ada bekasnya. Melukai, Nabi santai saja. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya dijelaskan di sini. Kemudian bagaimana sikap Nabi yang hilm. Jadi sifat Nabi yang hilm, yang memiliki sifat pemurah. Pemurah itu artinya Nabi tidak kaku. Nabi juga tertawa, kemudian Nabi juga bercanda. Nah, Nabi juga memberi saat diminta. Sebaliknya, Nabi melarang kita untuk meminta. Akan tetapi saat kita diminta, maka berilah. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibacakan pada part 15 ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.